Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita melanjutkan pengajian kitab Taisir yang dimana pengajian ini sampai karya populer tentang ilmu mustalahil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Karya-karya paling populer tentang ilmu mustalahil hadis yang kelima, Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i, kitab yang berjudul Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Sannafahu Al-Khatibu Al-Baghdadi, telah menyusun terhadap kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatibul Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi, Aidon demikian juga. Artinya kitab Al-Jami' juga disusun oleh Khatib Al-Baghdadi sebagaimana kitab Al-Kifayah fi 'ilmi riwayah yang tercatat pada karya yang keempat dari ilmu mustalahil hadis. Di sini. Wahwa, adapun kitab Al-Jami', kitabun merupakan kitab yabhasu yang membahas kitab tersebut fi adabir riwayati, tentang tata krama riwayat atau tata aturan periwayatan, kama huwa sebagaimana huwa adapun yang dimaksud al-jami' wadihun yaitu jelas min tasmiyatihi dari penamaannya. Wa huwa adapun kitab al-jami' faridun merupakan kitab tersendiri fi babihi di dalam babnya, qayyimun yang bernilai fi abhasihi di dalam berbagai pembahasannya, wa muhtawiyatihi dan berbagai cakupan yang terdapat di dalamnya. Wa qalla dan sedikit fannun, satu jenis min fununi ulumil hadisi dari jenis-jenis ilmu hadis, illa wa sannafa al-khatibu fihi kitaban mufradan. Illa wa sannafa kecuali menyusun al-khatibu Khatib al-Baghdadi fihi di dalam kitab al-Jami' kitaban satu kitab mufradan yang tersendiri. Fakana sehingga ada kama qala sebagaimana berkata al-hafidhu seorang hafid Abu Bakar bin Nuqtah, seorang hafid hadis bernama Abu Bakar bin Nuqtah. Nah, al-hafid ini sebagai salah satu julukan daripada ulama yang hafid hadis. Kalau hafid di Indonesia sering kemudian disebut sebagai hafal Quran, tapi sejatinya istilah hafid itu ditujukan kepada orang yang ahli hadis. Sementara orang yang hafal Quran di dalam kitab berbagai Quran disebut sebagai qurra. Abu Bakar An-Nuqtah mengatakan, kullu man ansafa 'alima anna al-muhaddisina ba'da al-khatibi yalun ala kutubi. Kullu man setiap orang sofa yang telah disusun, alima mengetahui anna al-muhaddisina bahwa sesungguhnya para ahli hadis ba'da al-khatibi setelah Khatib Al-Baghdadi yalun merupakan keluarga ala kutubi terhadap kitab-kitabnya. Artinya bahwa siapapun orangnya yang menulis tentang periwayatan atau pengetahuan riwayat hadis, maka seringkali tidak keluar dari apa yang dijelaskan oleh Khatib Al-Baghdadi. Sehingga kemudian di sini disebutkan kata Abu Bakar bin Nuqtah yalun ala kutubihi. Yang keenam, al-ilma'u ila ma'rifati usuli riwayati, yang berjudul al-ilma ila ma'rifati usuli riwayati wa taqyidis simai. Sannafahu telah menyusunhu terhadap kitab tersebut al-ilma al-qadiyu seorang hakim bernama Iyadu Musa al-Yakhsubi, Iyad bin Musa al-Yakhsubi, al-mutawaffa sanah 455 Hijriah. Wa huwa adapun kitab al-ilma, kitabun merupakan kitab ghairu syamilin yang tidak
mencakup lijami abhasil mustalahid terhadap semua pembahasan mustalahil hadis. Jadi kitab ini, kitab Al-Ilma ini merupakan kitab yang tidak mencakup semua pembahasan mustalahil hadis, dan oleh karenanya bal huwa maksurun, bal akan tetapi huwa adapun yang dimaksud kitab Al-Ilma maksurun hanya terbatas alama terhadap penjelasan ilmu hadis yata'allaku yang berkaitan mak tersebut bikaifiyatit tahammuli, hanya pada tata cara tahammul wal adai dan al ada, menerima dan meriwayatkan hadis, wama dan penjelasan tentang ilmu hadis yutafaru anhuma yang telah menjadi cabang dari at-tahammul wal ada. Jadi kitab Al-Ilma ini hanya menjelaskan tentang ilmu hadis yang berkaitan dengan menerima dan meriwayatkan hadis dan hal-hal yang menjadi cabang dari keduanya. Meskipun demikian, lakinnahu akan tetapi Al-Ilma jayyidun merupakan kitab yang baik fi babihi di dalam persoalannya, atau fi babihi di dalam masalahnya, atau fi babihi di dalam babnya. Hasanut tansiki indah susunannya, wa tartibu dan hasanut tansiki indah susunannya, wa tartibu dan hasanut tansiki indah susunannya, wa tartibi dan urutannya atau sistematikanya. Yang ketujuh, ma laysa al-muhaddis jahluhu, kitab ilmu mustalahil hadis populer yang berjudul ma laysa al-muhaddis jahluhu. Sunnafahu telah menyusun terhadap kitab ma laysa al-muhaddis jahluhu Abu Hafsin Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji, seorang bernama Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji, al-mutawaffas sanah 580 Hijriah. Wa adapun kitab Madayasa juz'un merupakan satu bagian, sohirun yang kecil, laisa yang tidak ada fihi di dalam juz'un khas sohir, kabiru fa'idatin manfaat yang besar. Jadi menurut musannif ini bahwa kitab yang ketujuh yang juga paling populer dalam bidang ilmu hadis adalah berjudul Madayasa. Kitab ini dianggap sebagai kitab yang kecil yang di dalamnya kurang memiliki faedah. Ya, barangkali faedahnya ada tetapi tidak begitu besar, sebagaimana dikatakan musannif ini. Yang kedelapan, ulumul hadisi, yaitu ilmu hadis. Ulumul hadisi kitab ilmu mustalahil hadis berjudul Ulumul Hadis. Sunnafahu telah menyusun terhadap kitab tersebut Abu Amrin. Nah, kalau ini dibaca Abu Amrin karena setelah ro ada wawu. Nah, kalau tidak ada wawu maka kemudian itu dibacanya Umar, seperti kayak tadi Abu Hafsin Umar bin Abdul Majid Al-Mayanaji. Nah, sementara yang ini Abu Amrin Usman bin Abdurrahman Asy-Syahrazuri Al-Masyhuri Ibn Solahi, yang terkenal dengan sebutan atau nama Ibnu Solah. Al-Mutawaffas sanah 643 Hijriah. Wa kitabu, adapun kitab Ulumul Hadis, hadza ini kitab masyhur, cukup terkenal bainan nasi, di antara masyarakat, cukup terkenal di Muqaddimah Ibnu Solahi, dikenal dengan istilah Muqaddimah Ibnu Solah. Nah, tentu perlu diberi catatan bahwa masyhur yang dimaksud terkenal di manusia ini adalah, atau terkenal di masyarakat ini, masyarakat yang menggeluti ilmu hadis, masyarakat yang konsentrasi di bidang hadis. Ya, bisa saja masyarakat yang konsentrasi di bidang hadis pun kalau dia tidak menjumpai karya ini ya tidak terkenal juga. Oleh karenanya katakanlah nas yang di sini adalah lebih khusus kepada masyarakat hadis. Nah, kemudian mengenai Muqaddimah Ibnu Solah. Nah, Muqaddimah ini ada dua yang paling cukup populer. Ada Muqaddimah kitabnya Ibnu Solah, ada juga Muqaddimah kitabnya Ibnu Khaldun. Nah, tentu berbeda. Kalau Muqaddimah Ibnu Solah menjelaskan tentang hadis, sementara Muqaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana tentang karakter masyarakat. Yang kemudian disebutlah dengan istilah sosiologi dalam konteks sekarang. Wa huwa, adapun kitab Ulumul Hadis min ajwadil kutubi fil mustalahi, termasuk paling baik-baiknya kitab, baiknya berbagai kitab fil mustalahi, di dalam urusan mustalahil hadis. Jamaah telah mengumpulkan fihi, di dalam kitab Ulumul Hadis, muallifuhu, penyusun kisah tersebut, menyusun penjelasan atau ilmu
hadis ma tafarraqu, ma penjelasan tafarraqu yang terpisah penjelasan tersebut, fi gharihi pada selainnya, fi ghari dalam selainnya, min kutubil khatibi dari kitab-kitabnya Khatib al-Baghdadi, wa man taqaddamahu dan para ulama taqaddamahu yang telah mendahulunya. Fakana sehingga ada kitab ulumul hadis, kitaban merupakan kitaban menjadi satu kitab, hafilan yang mencakup bil fawaidi berbagai faidah, lakinnahu akan tetapi kitab ulumul hadis lam yurab tidak terurutkan terhadap kitab lam yuratib belum mengurutkan musannifnya terhadap ilmul hadis alal wad'il munasibi sesuai peletakan alal wad'il munasibi terhadap peletakan yang sesuai alal wad'il munasibi terhadap peletakan yang sesuai li'annahu karena sesungguhnya musannif atau penulis kitab ulumul hadis amlahu syai'an fa syai'an telah mendiktekannya syai'an sedikit fa syai'an demi sedikit. Wa huwa adapun kitab ulumul hadis ma'ahada berserta ini ma'ahada umdatiman beserta umdatiman pegangan seseorang ja'a yang telah datang ba'dahu setelah musannif minal ulama di antara para ulama. Artinya bahwa meskipun terdapat catatan barangkali tadi tidak tidak sistematis sesuai dengan peletakannya karena memang disusun secara pola pendiktean tetapi ulama setelahnya banyak juga orang yang kemudian memegangi kitab ini. Oleh karenanya karena banyak orang yang memegangi tidak sedikit maka tidak sedikit muhtasirin ada ulama yang kemudian meringkas lahu terhadap kitab ulumul hadis wa nadimin dan ada juga orang yang kemudian menadhamkan atau membuat baitkan atau memberikan semacam nasyid, dibikin kitabnya semacam nasyid wa ma'aridin dan ada juga orang yang kemudian membeberkan secara panjang lebar lahu terhadap kitab ulumul hadis wa muntashirin dan ada juga orang yang kemudian mendukung pola penyusunan terutama secara isi mendukung lahu terhadap ulumul hadis. Yang kesembilan at-taqribu wa taysuru li ma'rifati sunanil bashir wan nadhir yang berjudul at-taqrib at-taysir li ma'rifati sunanil bashir wan nadhir. Sunnafahu telah menyusun terhadap kitab at-taqrib Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang bernama Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, al-mutawaffas sana 676 Hijriah. Wa kitabuhu dan adapun kitab at-taqrib hadza ini kitab ikhtisar merupakan ringkasan li kitab ulumul hadisi terhadap kitab ulumul hadis Ibnu Shalahi milik karyanya Ibnu Shalah. Wa huwa dan adapun kitab at-taqrib kitabun merupakan kitab jayyidun yang bagus lakinnahu akan tetapi kitab at-taqrib mughlaqul ibarati terkunci secara ungkapan ahyanan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang memang terkunci ungkapan. Kenapa disebut demikian? Karena kitab at-taqrib wa taysir ini karena dia mengikhtisar daripada kitab ulumul hadis maka kemudian begitu singkat. Nah, karena singkatnya maka ungkapannya seolah-olah susah atau sulit untuk dipahami sehingga diberikan istilah mughlaqul ibarah. Nah, kitab ulumul hadis kalau secara konten itu terdiri tidak kurang dari 63 pasal. Nah, sementara kitab at-taqrib banyak isinya tetapi kemudian hanya sedikit-sedikit dia mengungkapkannya. Sehingga agak kesulitan ketika kemudian kita memahami kitab at-taqribnya An-Nawawi yang dimana merupakan ringkasan daripada kitabnya Ibnu Shalah. Yang ke-10 Tadribur Rawi fi Syarh Taqribin Nawawi yang berjudul Kitab Tadribur Rawi fi Syarh Taqribin Nawawi. Sunnafahu telah menyusun terhadap kitab Tadribur Rawi Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, seorang bernama Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti. Nah, Jalaluddin tentu nama ini tidak asing bagi siapa saja yang kemudian pernah mengaji tafsir Jalalain. Karena tafsir Jalalain ditulis oleh salah satu ulama yang bernama Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang satunya adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Mutawaffas sana 911 Hijriah, yang meninggal pada tahun 900 Hijriah.
Wa adapun kitab Tadribur Rawi syarhun merupakan satu penjelasan atau satu ulasan di kitab Taqrib An-Nawawi terhadap kitabnya Taqrib An-Nawawi. Jadi kitab Tadribur Rawi ini juga merupakan ulasan atau semacam penjelasan lebih lanjut, ya, penjelasan lebih luas terhadap kitab At-Taqrib. Dan ini memang salah satu tradisi ulama. Jadi kalau kemudian ada kitab yang cukup singkat lalu kemudian dijelaskan lebih lanjut. Kenapa? Karena tentunya ulama ingin bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh ulama dahulu bisa dipahami oleh ulama setelahnya dan oleh generasi-generasi setelahnya. Maka oleh karenanya terjadilah semacam tradisi mensyarahi, atau disebut dengan istilah syarah. Kama huwa wadihun min ismihi, kama sebagaimana huwa dimaksud dengan Tadribur Rawi, wadihun jelas min ismihi dari penamaannya. Jamaah mengumpulkan fihi di dalam kitab Tadribur Rawi muallifuhu, yaitu penulisnya, minal fawaidi syai'il katsir, faidah-faidah yang banyak. Minal fawaidi syai'il katsir, faidah-faidah yang begitu banyak. 11. Karya yang juga termasuk populer dalam bidang mustalahil hadis, Nadmud Durari fi Ilmil Asar, berjudul Nadmud Durari fi Ilmil Asar. Sunnafahu telah menyusun terhadap kitab Nadmud Durar Zainuddin Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, seorang bernama Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, al-mutawaffa sana 806 Hijriah. Wa masyhuratun, dan cukup terkenal, bismi Alfiyatil Iraqi, dengan nama Alfiyah Al-Iraqi. Nudima fihi ulumul hadis Ibn Salah. Nudima dinadhamkan fiha, di dalam kitab Nadmud Durar, ulumul hadis, kitab ulumul hadis Ibn Salah, karyanya Ibn Salah. Jadi kitab Nadmud Durar fi Ilmil Asar ini populer dengan istilah Alfiyah Al-Iraqi. Di dalamnya menjelaskan atau di dalamnya disusun bagaimana kemudian penjelasan ulumul hadis yang ditulis di dalam Salah ini dinadhamkan. Bahkan bukan hanya dinadhamkan, tetapi wazada alaihi, wazada dan menambahkan Al-Iraqi alaihi terhadap nadhamnya tersebut. Wahia, dan adapun kitab Alfiyah Al-Iraqi Zayyidatul Gharizatil Fawaid. Zayyidatun itu merupakan kitab yang baik, Ghaziratul Fawaidi yang cukup kelihatan manfaat, Ghaziratul Fawaidi yang memiliki faedah yang tampak. Waliha, dan terhadap kitab Nadmud Durar suruhun muta'addidatun, memiliki ulasan-ulasan yang begitu variatif. Suruhun muta'addidatun, memiliki ulasan-ulasan atau syarah-syarah yang begitu banyak. Minha, di antara kitab Nadmud Durar, syarahani, memiliki 2 syarah, lil muallif, milik muallif sendiri, nafsihi, dirinya. Jadi Nadmud Durar juga kemudian disyarahi oleh musannif sendiri. Ya, barangkali tentunya ketika kemudian kenapa karya sendiri kemudian disyarahi, karena ingin atau bertujuan mengulas kembali atau memperjelas kepada generasi setelahnya. 12. Karya yang termasuk populer dalam bidang ilmu mustalahil hadis, yaitu Fathul Mughis, karya Fathul Mughis fi syarhi Alfiyatil Hadisi, Fathul Mughis fi syarhi Alfiyatil Hadis. Sunnafahu telah menyusun terhadap kitab tersebut Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, seseorang bernama Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, al-mutawaffa sana 902 Hijriah. Wa huwa, adapun kitab Fathul Mughis fi syarhi Alfiyatil Hadis, syarhun merupakan syarah atau ulasan ala Alfiyatil Iraqi terhadap kitab Alfiyah Al-Iraqi, Nadham Alfiyah Al-Iraqi. Jadi kalau Nadham Alfiyah Al-Iraqi tadi merupakan kitab ulumul hadisnya Ibn Salah yang ada dalam penyusunan Nadham, meskipun ada penambahan-penambahan. Nah, kemudian orang setelahnya, yaitu Imam As-Sakhawi, memberikan syarah terhadap Nadham-Nadham tersebut. Bahkan posisi kitab Fathul Mughis ini, wahwa, dan adapun kitab Fathul Mughis min awfi suruhul alfiyati, termasuk syarah-syarah alfiyah yang paling pas, wa ajwadiha, dan paling bagusnya syarah Alfiyah Al-Iraqi. Yang ke-13, Nukhbatul Fikari fi Mustalahi Ahli Asar, yang berjudul kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Asar. Sunnafahu telah menyusun terhadap kitab Nukhbatul Fikar Al-Hafidhu, seorang hafid. Nah, tentu Al-Hafid sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya,
bahwa gelar Al-Hafidh ini yaitu diberikan kepada seseorang atau ulama yang hafal hadis paling tidak minimalnya adalah 100.000 hadis, 100.000 hadis. Namun saya tadi sering bertanya bahwa kenapa di Indonesia orang yang hafal Quran dijuluki dengan hafid, padahal istilah hafid itu adalah untuk orang atau untuk seorang ulama yang kemudian dia memiliki hafal hadis 100.000 hadis. Dan tentu saya juga tadi bertanya bahwa pada hadis ulumul Quran bagi orang yang hafal Quran itu memiliki julukan tersendiri, dan ini bisa dibaca di dalam kitabnya Abu Syuhbah, di dalam kitabnya Manahilul Irfan Az-Zarqani, di dalam Al-Burhannya Zarkasi, dan seterusnya dan seterusnya. Ibnu Hajar Asqalani yaitu seorang hafidh yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini kalau tadi Muhammad As-Sakhawi ini adalah seorang murid yang juga satu angkatan dengan Imam Suyuti, yang dimana mereka berdua ini adalah berguru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Mutawaffa sanah 850 Hijriah, 852 Hijriah. Bahwa adapun kitab Nukhbatul Fikar juz'un shahirun mukhtasarun jiddan. Juz'un shahirun merupakan bagian terkecil, mukhtasarun jiddan yang sangat ringkas sekali. Mukhtasarun jiddan yang sangat ringkas sekali. Akan tetapi lakinnahu akan tetapi kitab Nukhbatul Fikar min anfa'il mukhtasarati, termasuk ringkasan-ringkasan yang paling bermanfaat, wa ajwadiyah, dan paling bagus-bagusnya ringkasan, tartiban, susunannya atau sistematikanya. Jadi kitab ini sekalipun dianggap paling ringkas, bagian terkecil paling ringkas, tetapi kitab ini memberikan manfaat karena ringkasannya dalam susunannya ini paling baik. Ibtakaru mengawali Ibnu Hajar Al-Asqalani atau ibtakaru mengawali fihi di dalam kitab Nukhbatul Fikar, muallifu penyusun kitab tersebut mengawali thariqatan, satu metode, fi tartibi dalam urutannya, wa taqsimi klasifikasinya atau pembagiannya, lam yusbaq ilaiha yang belum pernah dilakukan, ilaiha terhadap thariqah tersebut, ilaiha terhadap metode tersebut. Jadi bahwa Ibnu Hajar dalam menulis kitab Nukhbatul Fikar ini adalah mencoba atau mengawali atau membuka satu metode dalam sisi susunan dan klasifikasi yang dimana ulama lain barangkali belum pernah melakukannya. Waqad syarahahu, dan telah menjelaskan atau telah mensyarahi terhadap kitab Nukhbatul Fikar muallifuhu, seorang penyusunnya, bisyarhin dengan satu ulasan, samahu nushatan nadhari, samahu yang telah memberikan nama terhadap kitab Nukhbatul Fikar nushatan nadhari, diberi nama nushatan nadhar, kama syarahahu ghairuhu, sebagaimana syarahu telah mensyarahi terhadap kitab Nukhbatul Fikar ghairuhu yang lainnya. Jadi meskipun kitab Nukhbatul Fikar ini disyarahi juga oleh muallifnya sendiri, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Asqalani, tapi juga disyarahi oleh yang lainnya. 14. Al-Mundumatu Al-Baikuniyati, yaitu kitab ulumul hadis atau kitab mustalahil hadis yang berjudul Al-Mandumah Al-Baikuniyah. Sonafah telah menyusul terhadap kitab Al-Mandumah Umar bin Muhammadin Al-Baikuni, seorang bernama Umar bin Muhammad Al-Baikuni, Al-Mutawaffa sanah 180 Hijriah. Wahia, adapun kitab Al-Mandumah Al-Baikuniyah minal mandumatil mukhtasarati, termasuk nadom-nadom yang sangat ringkas. Minal mandumatil mukhtasarati, termasuk nadom-nadom yang cukup ringkas. Kenapa kemudian dianggap sebagai nadom yang ringkas? Karena idla tatazawaju arba'ata wa thalathina baitan. Karena la tatajawaj, tidak melebihi kitab Al-Mandumah Al-Baikuniyah tersebut arba'ata wa thalathina baitan, 34 bait atau 34 ritme. Wa tu'adda, dan dianggap kitab Al-Mandumah Al-Baikuniyah minal mukhtasaratin nafi'ati al-masyhurati, termasuk kitab ringkasan an-nafi'ati yang memberikan manfaat, al-masyhurati yang sangat populer. Wa 'alaiha, dan terhadap kitab Al-Mandumah Al-Baikuniyah syuruhun muta'addidatun, memiliki syarah yang cukup banyak. Jadi kitab Al-Mandumah juga disyarahi oleh berbagai ulama, tetapi di sini tidak disebutkan syarah-syarahnya. Yang ke-15 dan terakhir dari karya-karya ilmu mustalahil hadis adalah Qawaidut
Tahdisi, berjudul Kitab Qawaidut Tahdis. Sonnafahu telah menyusun terhadap Kitab Qawaidut Tahdis Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ini juga beliau punya karya tafsir namanya Mahasinut Tafsir, Mahasinut Ta'wil, tidak kurang antara 10 sampai 12 jilid. Al-Mutawaffasana 1332 Hijriah. Wa huwa adapun kitab Qawaidut Tahdis mukharrarun mufidun, mukharrarun teliti, mufidun yang bermanfaat. Wa hunaka, dan di sana, atau bisa juga diterjemahkan di luar daripada 15 karya kitab ilmu mustalahil hadis, musannafatun ukhra, terdapat karya-karya lain, kathiratun yang begitu banyak. Yatulu dikruha, yatulu yang panjang lebar, dikruha sebutannya, dikruha atau penjelasannya. Iktasortu, aku telah meringkasnya ada zikril masyhuri, menurut atau berdasarkan penyebutan yang populer. Minha, di antara karya-karya tersebut. Jadi berdasarkan survei musannif, yaitu Mahmud Tuhan, mengatakan bahwa yang dia sebutkan berjumlah 15 ini adalah menurutnya kitab-kitab yang paling populer dalam bidang mustalahil hadis. Fajazallahu al-jami'a anna wa 'anil muslimina khairul jazaa. Fajazallahu, maka semoga membalas Allah al-jami' terhadap semuanya, anna dari kami, wa 'anil muslimina, dan dari orang-orang Islam, khairul jazai, sebaik-baiknya, khairul jazai, sebaik-baiknya balasan. Setelah menjelaskan karya-karya populer tentang mustalahil hadis, mari kita berlanjut kepada ta'rifatul awaliyah. Ta'rifatu awaliyatin, definisi-definisi awal yang harus ditemukan. Pertama, ilmu mustalahi, yaitu ilmu mustalah. Wa adapun yang dimaksud dengan ilmu mustalah, ilmu merupakan pengetahuan biusulin, tentang berbagai pokok, wa qaidah, dan berbagai kaidah-kaidah atau prosedur-prosedur, yu'rafu, yang dapat diketahui, biha, melalui pokok-pokok atau prosedur-prosedur tadi, ahwalus sanadi, keadaan-keadaan sanad, wal matni, dan keadaan-keadaan matan, min khaisul qabulu, dilihat dari diterima, waraddu, dan ditolaknya. Jadi ilmu mustalah adalah atau dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang dasar atau pokok yang dengan dasar atau pokok tersebut dapat diketahui keberadaan sanad dan keberadaan matan, baik dilihat dari ditolak maupun diterimanya. Nah, apa itu sanad? Apa itu matan? Kalau berikan saya contoh, misalnya hadatsana fulan bin fulan, hadatsana fulan bin fulan, hadatsana fulan bin fulan, hadatsana bin fulan bin fulan, sami'tun nabiyya. Nah, hadatsana fulan bin fulan sampai kemudian sami'tun nabiyya qala. Nah, itu namanya sanad. Lalu kemudian mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat ini adalah disebut dengan matan. Tentu di dalam kitab-kitab kecil misalnya tidak disebutkan seperti ini. Barangkali yang disebutkan apa yang disebutkan seperti di kitab Al-Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim, kitab Sunan. Nah, dalam kitab-kitab yang relatif barangkali kecil, misalnya saya berikan contoh, misalnya kayak Bulughul Maram, dia tidak menyebutkan sanadnya begitu panjang, tetapi cukup disebutkan hanya pada level sahabat, sehingga kemudian An Ibnu Abi Hurairah sami'tun nabiyya. Jadi hanya pada level sahabat, sanadnya lalu kepada Nabi. Tidak sampai kepada kemudian bagaimana mukharrid, tidak. Nah, berbeda dengan kitab Al-Jami'. Inilah perbedaan atau penjelasan tentang sanad dan matan. Maudhu'uhu, adapun objek daripada ilmu mustalah. Nah, tentu setiap ilmu memiliki objek. Nah, objeknya apa? Nah, kalau kayak ilmu tafsir itu objeknya Al-Qur'an. Nah, sementara ilmu hadis ini atau ilmu mustalahil hadis ini objeknya pertama adalah as-sanadus sanad wal matnu, dan matan, min haisul qabulu war raddu, dilihat dari diterima dan ditolak. Saya sudah jelaskan bagaimana sanad, bagaimana matan. Lalu apa tujuannya atau hasil daripada ilmu ini? Thamuratuhu, adapun tujuan atau hasil daripada ilmu mustalah hadis, tamyizus shahihi, membedakan yang sahih, minas sakimi, dari yang tidak sahih, minal ahadisi, dari berbagai hadis. Jadi buah daripada mempelajari ilmu mustalahul hadis secara umum dapat membedakan hadis yang sahih dari hadis yang tidak sahih.
tentang definisi-definisi awal yang ditemukan tadi, al-hadisu, yaitu hadis. Pertama, lugatan secara bahasa, al-jadidu, sesuatu yang baru. Yujma'u dan dijamakan ala ahadisi, ala ahadisa dalam bentuk ahadis. Hadis, ahadis. Nah, ini jamak taksir. Ala khilafil qiyasi berdasarkan perbedaan analogi. Jadi yang pertama, hadis secara bahasa atau secara etimologi dapat diartikan sebagai jadid, sesuatu yang baru. Kenapa disebut sesuatu yang baru? Karena selalu disandingkan dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran kalam Allah yang tentu sifatnya qadim. Tetapi kalau hadis, karena nisbahnya kepada Rasulullah dan Rasulullah adalah makhluk, maka kemudian dianggap sebagai sesuatu yang baru. Istilahkan secara terminologi atau secara istilah, ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Secara istilah atau secara terminologi, hadis ma udifa, ma sesuatu udifa yang disandarkan ila nabi kepada kanjeng Nabi, sallallahu semoga menambahkan rahmat Allah alaihi pada kanjeng Nabi, wasallam dan semoga menambahkan keselamatan Allah kepada kanjeng Nabi. Di antara yang disandarkan kepada Nabi min qaulin seperti ucapan, au fi'lin ataupun perbuatan, au taqririn ataupun ketetapan, au sifatin ataupun sifat-sifatnya kanjeng Nabi. Yang kelima, istilah yang atau definisi-definisi yang harus diketahui, al-khabaru yaitu khabar. Lugatan secara bahasa, an-naba'u yaitu cerita. Wa jam'uhu dan adapun jamak daripada bentuk khabar yaitu akhbaru, yaitu jamak taksir. Jadi yang dimaksud dengan khabar adalah an-naba, cerita. Tapi kalau di Al-Qur'an kata-kata an-naba ini lebih kepada berita besar. Tetapi di sini disebutkan khabar, yang dimaksud di sini adalah disebutkan an-naba, dan sepertinya tidak membedakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, tapi bagaimanapun itulah makna dari khabar secara leksikal. Istilahkan secara istilah, fihi di dalam kata-kata khabar salah satu aqwalin terdapat 3 pendapat makna. Wahya adapun salah satu aqwal pertama, muradifun lil hadis. Huwa adapun yang maksud khabar muradifun yaitu sama lil hadis terhadap makna hadis. Jadi kata-kata khabar untuk pendapat pertama bahwa maknanya sama dengan hadis. Ai inna maknahuma wahidun istilahkan. Anna maknahuma bahwa sesungguhnya makna daripada khabar wahidun yaitu satu, sama istilahkan secara istilah. Ya. Yang kedua pendapat makna yang kedua adalah mughayyirun lahu. Mughayyirun berbeda khabar lahu terhadap hadis. Ai maksudnya fal hadisu adapun yang dimaksud hadis ma jaa 'anin nabiyyi wal khabaru ma jaa 'an ghani. Ma sesuatu jaa yang datang sesuatu tersebut ya tentu baik berupa ucapan, perbuatan ataupun sifat atau ketetapan yang datang anin nabi dari kanjeng Nabi, wal khabaru dan sementara yang dimaksud khabar ma jaa an ghali, ma sesuatu seperti yang tadi disebutkan, jaa yang datang sesuatu tersebut an ghalihi dari selain Nabi. Jadi yang dimaksud khabar untuk pendapat yang kedua adalah berbeda maknanya dengan hadis. Karena kalau hadis hanya datang dari Nabi, sementara khabar tidak datang dari selain selain Nabi. Nah, pendapat yang ketiga tentang makna khabar adalah a'ammu minhu. A'ammu lebih umum khabar minhu daripada hadis. Jadi hadis lebih spesifik. Ya, hadis lebih spesifik daripada daripada khabar. Khabar secara umum. Jadi kalau hadis sudah pasti khabar. Tetapi kalau khabar belum tentu bisa disebut sebagai hadis. Kenapa? Karena hadis lebih spesifik dari Nabi dan ini biasanya disebut hadis sahih. Nah, tapi kalau khabar karena tidak spesifik dari Nabi, maka kemudian nisbahnya juga belum tentu dari Nabi alias tidak sahih. Artinya al-hadis wal hadis adapun yang dimaksud hadis ma jaa 'anin nabiyyi wal khabaru ma jaa anhu aw an ghalihi. Ma datang jaa sesudah yang datang ma tersebut anin nabi dari kanjeng Nabi. Sallallahu semoga menambah rahmat Allah sallallahu yang Nabi wasallam dan semoga menambah keselamatan Allah kepada kanjeng Nabi. Wal khabaru dan sementara khabar ma sesuatu jaa yang datang anhu dari kanjeng Nabi aw an ghairihi atau selain daripada kanjeng Nabi. Jadi hadis datang dari Nabi sementara khabar
bisa datang dari Nabi, bisa juga dari selain Nabi. Ini menurut pendapat yang ketiga. Al-atharu adapun yang dimaksud asar, istilah atau definisi-definisi awal yang juga harus diketahui. Lughatan secara bahasa, baqiyatus syai'i, tentang sisa sesuatu. Istilahkan secara terminologi, fihi, di dalam kata asar, qaulani, terdapat dua pendapat makna. Huma adapun yang dimaksud qaulani, huwa, maksud al-asar muradifun lil hadis. Asar memiliki makna yang sama dengan hadis menurut pendapat yang pertama. Maksudnya ay anna makna huma, bahwa sesungguhnya makna antara asar dan hadis wahidun, yaitu satu, istilahkan secara istilah. Pendapat makna yang kedua, mughayyirun. Mughayyirun merupakan mughayyirun berbeda asar lahu terhadap hadis. Maksudnya wa huwa adapun yang dimaksud asar ma udifa ila sahabati wa tabi'ina min aqwalin aw fi'lin. Ma sesuatu udifa yang disandarkan ila sahabati kepada sahabat, wa tabi'ina dan para tabi'in, di antara yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in ini, min aqwalin, dapat berupa ucapan-ucapan, au af'alin, atau dapat berupa perbuatan-perbuatan. Yang ketujuh, ay al-isnadu, yaitu isnad, lahu terhadap isnad maknayani, memiliki dua makna. Ya, maknayani memiliki dua makna. Ya, maknayani memiliki dua makna. Pertama, azul hadisi ila qailihi musnadan. Azul hadisi mengasalkan atau menisbahkan hadis ila qailihi terhadap pengucapnya musnadan secara sandaran. Yang kedua, makna isnad adalah silsilatur rijali al-musilati lil matni. Silsilatur rijali, rangkaian para periwayat, al-musilatu, yang menghubungkan, lil matni terhadap matan. Kata-kata rijal saya sudah maknai, sudah dimaknai bagaimana makna aslinya dan bagaimana makna dalam konteks ilmu hadis. Sementara matan juga sudah saya maknai sebelumnya. Wahwa adapun al-isnad bihadzal makna, melalui makna ini, muradifunnya itu sama di sanadi terhadap sanad. Jadi dalam konteks makna ini, yaitu dalam konteks rangkaian para periwayat yang menghubungkannya atau yang menyambungkannya kepada matan, itulah yang disebut dengan sanad. Jadi isnad dan sanad itu sama dalam konteks seperti ini, ya. Nah, hanya saja kalau misalnya di dalam muqaddimah, dalam penjelasan Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kalau validitas atau otentisitas sebuah agama, apakah ini dari Tuhan atau tidak, maka yang sering digunakan adalah bahasanya isnad. Tetapi kalau untuk otentisitas atau validitas sebuah sabda Rasulullah SAW, maka yang dipakai bukan kata isnad, tetapi yang dipakai adalah sanad. Jadi menurut ahli hadis bisa saja disamakan, tetapi menurut Ibnu Khaldun berbeda karena ada penempatannya masing-masing. Yang kedelapan, as-sanadu sanad, lughatan secara bahasa, al-mu'tamad, sesuatu yang dipegang. Wasumia, dan disebut sanad, kadzalika, disebut dengan mu'tamad. Kenapa disebut kemudian sanad ini disebut mu'tamad, sesuatu yang dipegangi? Li'annal hadisa, karena sesungguhnya suatu hadis, yastanidu dapat bersandar hadis ilaihi terhadap sanad, wa ya'tamidu, dan dapat berpegang hadis alaihi terhadap sanad. Nah, oleh karenanya sanad dianggap sebagai sesuatu yang mu'tamad. Kenapa? Karena hadis harus bersandar kepada sanad, dan memang kalau tidak bersandar maka tentu tidak berasal dari Rasulullah SAW. Istilahkan secara istilah, silsilatur rijali al-musilatu lil matni. Secara istilah atau secara terminologi, silsilatur rijali al-musilatu lil matan. Jadi sanad tadi sebagaimana yang disebutkan dan saya sudah maknai. Yang kesembilan, al-matnu, yaitu matan. Lughatan secara bahasa, ma soluba wartafa'a minal ard. Ma sesuatu soluba yang mengeras, wartafa'a dan meninggi, minal ardi dari sebagian bumi atau sebagian tanah. Jadi kata-kata matan secara leksikal adalah sesuatu yang mengeras dan meninggi di antara sebagian tanah, itulah yang disebut matan. Jadi secara bahasa
kata-kata makna dimaknai demikian ketika kemudian belum dipakai istilah itu di dalam sebuah hadis. Dan barangkali bisa juga kenapa kemudian matan disebut seperti itu, karena dalam konteks sekarang misalnya ketika orang melakukan satu ceramah atau satu mauidhah atau misalnya satu khutbah, maka sudah tidak dibaca lagi sanad. Yang dibaca adalah langsung matanya. Dan orang sering mengatakan tidak haddatsana tidak, atau haddatsana fulan bin fulan haddatsana fulan bin fulan haddatsana fulan bin fulan tidak, tetapi langsung kepada qala nabiyyu atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka korelasi antara makna dengan realitas itu bisa kita sebut bahwa orang sudah tidak mengucapkan lagi haddatsana tetapi langsung kepada qala Rasulullah, sehingga kemudian ketika kemudian haddatsana tidak disebut, maka qala Rasulullahnya ini yang kemudian terlihat, matanya yang terlihat, yang meninggi. Nah, maka oleh karenanya antara makna leksikal atau makna kamus ya dengan realitas atau kenyataan, baik dalam konteks khususnya dalam konteks sekarang ini tentu memiliki korelasi yang pas atau memiliki korelasi yang tepat. Secara istilah atau secara terminologi, ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, ma sesuatu yantahi yang menjadi akhir ilaihi terhadap sesuatu tersebut, as-sanadu sanad minal kalami dari sebagian pembahasan, sesuatu yang mengakhiri sebagian kalam, itulah yang kemudian disebut dengan matan. Nah, sebagiannya seperti yang saya sudah jelaskan. Barangkali itu yang untuk yang kedua, dan tentu saya akhiri pada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.